Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Lataifut tafsir utawi iki iku lembut-lembute tafsir tentang hikmah al-latifatul ula utawi hikmah kang pertama. Qauluhu ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna, utawi dawe Allah bahwa wanita-wanita yang dicerai itu harus menunggu beriddah. Secara zahir ini kalam khobar, tapi yang dimaksud amar, perintah. Jadi menterjemahnya, wanita-wanita yang cerai itu harus menunggu, harus beriddah. Khabarun iku kalam khobar, wal muradu utawi kang den karepake minhu sangking yatarabbasna iku al amru perintah. Ayat tegese liyatarabbasna podo ngentenono sapa mutallaqat. Wa faidatuhu utawi faidai perintah tapi digawe kalam khobar iku at-tambihu kanggo pepeling ngelingake ila annahu setuhune mengkono-mengkono perintah beriddah iku mimma setengah saking barang perkara yang bagi kang prayoga. Apa sing prayoga? An yutalaqqa yen to den trima apa perintah iddah bil qabuli kelawan trima wal musara'ati landang cepet-cepet ndang agi-agi ilal idyani nekani nglakoni bi mengkono-mengkono yatarabbasna. Qala dawuh sapa Imam Zamakhsyari Sahibul Kasyaf, pengarang kitab tafsir Al-Kasyaf, at-ta'biru utawi nggawe ibarat anil amri saking perintah, oleh nggawe ibarat bisi ghatil khabari kelawan bentuk format kalam khabar iku yufidu paring faedah opo amar digawe karo kalam khabar paring faedah ta'kidal amri ing mentakkid perintah isyaron krono aweh rasa memberi kesan aweh rasa bi annahu setuhune mengkono-mengkono beriddah iku mimma setengah saking barang yajib kang wajib an yutalaqqa yen to den trima apa ma diterima bil musara'ati kelawan ndang agi-agi cepet-cepetan ilam tisarihi derek nglakoni perintah mau. Faka'annahunna kaya-kaya setuhune mutallaqat iku imtasalna padha nderek sapa mutallaqat nderek al-amra ing perintah. Fahuwa mongko utawi iki fi'il yatarabbasna iku yukhbiru ngabarake apa yatarabbasna anhu tentang amar maujudan halih wus maujud. Wa nadhiruhu utawi bandingane iki perintah digawe kalam khabar iku qauluhum dawe wong Islam fit du'a ing dalam donga rahimakallah
Itu kan kalam khobar tuh. Allah telah merahmatimu. Tapi yang dimaksud bukan kalam khobar. Yang dimaksud semoga Allah merahmatimu. Yang dimaksud doa. Ya. Tapi zahire gawe kalam khobar. Sehingga menterjemahnya jangan Allah telah merahmatimu. Tapi terjemahnya semoga Allah benar-benar. Pakai benar-benar karena kalam doa merahmatimu. Ukhrija diungkapkan apa lafaz rahimakallah fi suratil khabar ing dalam format bentuk kalam khabar siqatan krono yakin kumandel bil ijabati bakal den ijabah karena seakan-akan pujitat wus ono wus ditemu apa ar-rahmatu rahmat Allah seakan-akan rahmat iku wis ono lalu dikhabarkan bahwa mongko utawi wong sing ngucap rahimakallah seakan-akan iku yukhbiru mengkhabarkan sapa qail mengkhabarkan anha saking mengkono-mengkono wujidat ar-rahmah al-latifatu tsaniyah utawi iki iku hikmah kang kapindho qayyatallahu tarabbus qayyatawus maringi qayyat batasan sapa Allahu Allah at-tarabbus ing beriddah fi hadil ayati ing dalam iki ayat bi dzikril anfus kelawan nyebut dengan dirinya sendiri. Jadi iddahnya tidak boleh diwakilkan pada orang lain. Harus beriddah sendiri. Ya tarabbasna mana? Yatarabbasna bi'an fusihinna walam yadhkuruhu lan Allah ora nyebut mengkono-mengkono anfusihinna fil ayatis sabiqah pada ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya bagi yang ditinggal mati suami tarabbusu arba'ati ashhurin wa ashra beriddah selama 4 bulan 10 hari. Kenapa kasus ditinggal mati suami beriddah 4 bulan 10 hari kalimatnya kok tidak ditambah bi anfusihinna tapi beriddah karena dicerai suami itu ditambah kalimat beriddah dengan dirinya sendiri. Khawatir karena suaminya yang mencerai masih hidup. Engkau wis dipegat iddah moro-moro njaluk kumpul turu bareng sak kamar. Ojo sampeyan iku wis dipegat najan se ana bojomu se urip iku wis duduk bojomu turune kudu pisah dhewe beriddahlah kamu dengan diri sendiri. Beda lek sing lanang mati tanpa diperintah beriddah dengan sendirinya otomatis beriddah urip sendiri tanpa suami. Ngerti ya? Makanya yang perintah iddah karena suami mati tidak ditambahi lafaz bi'ang fusihinna. Paham? Antara lain ngono kuwi. Fama mongko iku apa? Ya yamma al-hikmatu hikmah penyebutan bi anfusihinna wal jawabu jawabe
yaiku anna fi dzikril anfus hahuna tahyijan lahunna ala tarabbus, bahwa dalam penyebutan anfusihinna udah di sini tahyijan mendorong, menggerakkan lahunna maring wong-wong wadon mau ala tarabbus untuk beriddah, kudu gelem iddah tenan, ojo langsung rapi mari dipegat. Wa ziyadata ba'sin, lan nambahi dorongan motivasi lahunna maring mutallaqat, didorong untuk apa? Ala qam'i nufusihinna, untuk nyegah hawa nafsuni, an hawaha sangking kesenengane. Amane wis dipegat uripa dhewe ning kamar dhewe, aja turu bareng wis dipegat. Wis ora usah kepengin ngono-ngono. Wa hamliha, dan membawa diri alal intidhar untuk beriddah. Lianna anfusan nisa, krana setuhune pira-pira atine wong wadon iku tawamehu padha kepingin banget ilar rijali maring wong-wong lanang. Fa'arada mongko ngarepake sapa Allah Ta'ala ngarepake an yaqma'na, supaya nyegah mekak sapa mutallaqat anfusuhna ing nafsu mereka. Wis rasah pengen jima, wis rasah pengen kumpul, lah wong wis dipegat. Wa yughalibna, lan supaya bisa ngalahake sapa mutallaqat al hawa ing keinginan hasrat hawa nafsune, bimtisali amrillah, kelawan derek perintah Allah, perintah lahunna maring mutallaqat mau. Diperintah apa? Bitarabusi, perintah supaya beriddah. Wal mukhatabu fil ayati sabiqah ar-rijal, utawi kang den dawuhi di ayat yang pertama yaiku ar-rijalu wong-wong lanang. Falam yujad, sehingga tidak perlu ada dari kata'i ila taqyid. Falam yujad, ora ono apa dari kata'i mengkono-mengkono dorongan ila taqyid untuk membatasi kalimat anfusihinna. Fatatabbar mongko angen-angen sira zalika sira mengkono-mengkono hikmah ad-daqiqa kang lembut banget. Yang di ayat pertama, walladzina yutawaffawna minkum min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Mubtada iku gawe wong lanang. Wong-wong lanang kang mati ninggal bojo, hendaklah mereka nunggu dengan mereka sendiri. Kalau ditambah dengan mereka sendiri, pertama enggak bisa wong sing lanang wis mati. Enggak perlu didorong untuk turu dhewe. Enggak usah diperintah turu dhewe, ya wis otomatis turu dhewe sing lanang mati. Yang ketiga, mubtada iku walladzina, wong lanang. Lek ditambah anfusina dikira sing iddah sing lanang. Padahal sing lanang wis mati. Al-latifatus tsalitsah, utawi makna lembut hikmah kang kaping 3. Qauluhu utawi dawuh Allah Ta'ala rupane dawuh, in kunna yu'minna billahi
wal yaumil akhir. Jika para perempuan yang dicerai tadi benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, iki fi'il syarat. Jawab endi? Jika mereka benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir, maka beriddahlah, turuti perintah supaya beriddah. Ini fi'il syarat, jawabnya wis maklum, ya. Syartun iku fi'il syarat. Jawabu utawi jawabe fi'il syarat iki iku mahdhufun den buang. Jalla wusnuduhake alaihi atas iki syarat, iki jawab. Apa sinudone malafat sabako kang wis kelewat apa ma. Walaisal gharadu minhu at-taqyid bil iman. Bukan kok yang dimaksud dari lafad ingkunna, bukan yang dimaksud itu at-taqyid menehi qayyid bil imani kelawan iman. Jadi mereka wajib beriddah jika mereka iman. Berarti lek Kristen, Yahudi enggak perlu iddah, orang ngono. Ini bukan syarat, bukan qayyid ingkunna itu. Masih wedok Kristen, wedok Yahudi dipegat ya tetap wajib apa? Wajib iddah supaya jelas di dalam rahim itu ono bibit apa ora. Lek ono bibit milik suami yang pertama apa lain. Walaisal gharadu minhu at-taqyid bil iman. Bukan yang dimaksud dari syarat ini membatasi dengan iman, bukan. Hatta yakhruja hingga dikecualikan al-kitabiyat perempuan ahlul kitab, bukan. Bal-balik huwa utawi kalimat in kunna yu'minna iku litahyiji kanggo menggerakkan supaya tetap iman. Wa tahwilil amri lan kanggo membesar-besarkan perkara, membesar-besarkan perintah fi nufusina di hati mereka. Iki perintah tenan iki, wajib iddah tenan. Mana iki iman iman ayo wajib beriddah. Jadi ngedek-ngedekne perkara, ngedekne perintah di dalam hati ben dipatuhi temenanan. Seakan-akan enggak gelem manut iddah koyok-koyok kafir, hati-hati. Nah, cuma reporting ini di kalangan aktivis ya. Baik aktivis muslimat, fatayat, soal iddah. Ketika suami wafat, itu kan wajib di rumah, enggak boleh kemana-mana, kecuali sangat penting. Selama 4 bulan 10 hari. Perintah Quran pun la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Jangan kalian suruh mereka keluar dari rumah. Jangan pula mereka keluar dari rumah. Selama masa iddah kalau suaminya wafat. Nah, kasus yang sering terjadi, alah bojone sik mati 2 dina 3 dina itu rapat. Alasannya lah aku jadi ketua, enggak mungkin enggak hadir. Ya. Itu kalau memang menurut ADART dan dibuatkan surat mandat, wakilnya yang mimpin rapat dan keputusannya sah secara organisasi. Harusnya begitu. Atau kalau belum ada perubahan ADART begitu, ya rapatnya di rumah ketua. Sehingga ketuanya sing bojone tas mati, gak meta-metu. Lewong iddah bojone tas mati kok meta-metu rapat. Wis teko ning Jakarta pisan, bojone tas mati seminggu. Wis teko Jakarta iki piye? Ya. Lan golek dhek ceramah atau ngaji tentang
Beriddah nu piye? Cek dhewe enggak nglakoni. Sing dalam lingkaran kita lah rata-rata manut dikongkon beriddah 4 bulan 10 hari. Dulu budaya juga manut umi mungkin lek teng mriki to nggih 4 bulan 10 hari nggih. Padahal ngajar TK PNS. Ya, itu budaya itu manut. 4 bulan 10 hari. Terus mbiyen Bu Syafaat juga manut. Yang belum lama ini sepupunya Umi yang Lamongan juga manut. Podo-podo aktivis muslimat tapi manut. Terus Bu Saifuddin ya manut. 4 bulan enggak murak-marik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna in aradu islaha. Para mantan-mantan suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada istrinya. Apa maksudnya raddihinna? Ayat tegese ahaqqu biraj'atihinna. Mantan suami lebih berhak merujuk kepada mantan istrinya. Qala al-Imamul Fakhr, dawuh si Imam Fakhrur Razi, al-hikmatu fi isbati haqqir raj'ah. Biyen ono santri kene manut jenenge Ning Luin Kepanjen putrane Mbah Wahab. Seangkatan karo Pak Mat mondoke ning kene. Pak Mat terus golongane Pak Anis, Pak Imam Husin, ya, Bu Mamlu. Bojone ku mati. Terus saya sama Umi ke sana takziah. Zaman masih PNS yo. Wajib iddah 4 bulan 10 hari. Sepamito ning dinas apapun resikona dipecat yo ben. Nah, pas saya sama Umi mau pengajian kemana, naik kendaraan sampai Poltek, itu tahu-tahu ketemu Ning Luin bersama keluarganya melaku-melaku. Lho Ning, kok ning kene? Nggih Mik niku wau hari pertama pas saya bebas. Hari ini pas 4 bulan 10 hari melaku-melaku. Dari Panjen sana melaku-melaku teko Kriya Santan. Terus ternyata itu menimbulkan rasa iba kasihan dari kami. Berpikir keras piye ndang golekne jodoh maneh. Ya, wong manut. Alhamdulillah cocok dengan teman saya yang dulu sama-sama ngajar di Unmer. Ya wis. Sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu fi isbati haqqi raj'ah. Hikmah mengenai ditetapkannya hak merujuk bagi suaminya. Apa hikmahnya? Yaiku annal insan madama ma'a sahibihi la yadri hal tashukku alaihi al-mufaraqatu am la. Selagi manusia itu bersama temannya, akrab bertahun-tahun antara suami istri, dia tidak tahu apakah benar-benar masyaqqah berat di dalam hati alaihi bagi dia al-mufaraqatu perpisahan itu aula atau tidak berat.
Wong jenenge emosi pegatan, maka diberi waktu 3 bulan, barangkali menyesal, barangkali merasakan tiba-tiba berat banget namanya hidup sendiri, berpisah, balik. Makanya masih diberi kesempatan merujuk, barangkali getun. Fa'idha faraqahu, jika telah berpisah dengan sahibnya, fa'inda dzalika, maka ketika berpisah itulah yadharu, tampak rasa berat di dalam hati, tampak masyakohnya. Jadi zaman tahu betapa solihahnya istrimu, betapa besarnya peran istrimu dalam keluarga. Zaman merasakan itu ketika sudah pegatan. Pegatan lagi oleh sawulan, bahjan soro tiba. Hidup tanpa istri, ngliwet dewe, turu dewe, adus dewe. Sembarang dia pengane wis duwe anak. Nyawi anak dewe ke wong lanang. Bawengu ya. Karo ngudek jangan ngudek dewe anake mloka mlaku. Kuwatir anake kecemplung sumur, cencang tali rafia. Ning sikile bapak. Makane aja pegatan. Nah, karena orang itu nyesel berpisah itu ternyata berat, masyakoh. Makanya Quran memberi kesempatan bagi mantan suami untuk merujuk. Falau ja'alallahu, andai Allah menjadikan at-talqatal wahidah, satu kali talak, mani'atan minar rujuk, bisa menghalangi rujuk, memportal rujuk, gara-gara talak pisan, ra oleh rujuk. Betapa beratnya la'azumat, benar-benar menjadi besar al-masyaqqatu, masyaqqah tersebut alal insan, bagi manusia. Idh qad tadharul mahabbah ba'dal mufaraqah, sebab terkadang justru muncul kecintaan itu setelah berpisah, ya ta? Ngrasakne sorone urip dhewe. Summa kemudian lama kana kamalu tajribati la yahsulu bil marratil wahidah. Kemudian lama ketika kana wus ono opo kamalu tajribati, kesempurnaan uji coba keton apa enggak, layak sulut tidak bisa tercapai bil maratil wahidah, dengan sekali kesempatan rujuk, maka Allah memberi kesempatan rujuk 2 kali. Cerai yang kedua masih diberi kesempatan rujuk, karena uji coba pertama mungkin nggak berhasil. Asbata, maka Allah menetapkan, Ta'ala Allah Maha Luhur, menetapkan apa? Haqqal murajaati, hak untuk merujuk, ba'dal mufaraqati, setelah berpisah, marrata ini 2 kali. 2 kali cerai masih diberi hak merujuk. Wa hadza tadriju wa tartib, step by step, pentahapan dan urut seperti ini, ya dulu menunjukkan ala kamali rahmatihi, betapa sempurnanya kasih sayang Allah, wa ra'fatihi, sama kasih sayang, bi'ibadi, dengan para hambanya. Nenek Allah gai kereng-kerengan, talak pisan ora oleh rujuk, lek gai kereng-kerengan.
Tapi Allah itu maha bijak sana. Ngesakne ning kawulane. Jangan-jangan mari kepegatan getunya menyesal. Yang kadang-kadang konsultasi kendalem menyesal tapi wis talak telu. Ini piye? Lek si cinta lah apa talak telu. Al-Latifatul Khamisah. Qauluhu ta'ala walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walahunna adalah menjadi hak para istri. Mithlul ladzi sama dengan kewajiban 'alaihinna atas para istri itu. Yang namanya hak itu mesti berimbang dengan kewajiban. Zaman tak kandani mbak-mbak sing aktivis gender, enggak usah melok-melok. Kok menuntut perempuan haknya sama dengan laki-laki? Bodoh. Hak itu bukan sama dengan laki-laki atau laki-laki sama dengan perempuan. Hak itu sama dengan kewajiban. Yang diberi kewajiban banyak meskipun perempuan. Ya haknya lebih banyak. Yang kewajibannya sedikit meskipun laki-laki, bayarannya berimbang atau sebanding dengan kemampuan. Allah enggak akan memberi beban di atas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kewajiban dibebankan pada manusia berdasar kemampuannya. Lalu hak diberikan pada orang berdasarkan kewajibannya. Terlepas dia laki-laki atau perempuan. Ya. Menuntut hak pekerjaan yang sama itu salah kalimat. Pekerjaan itu bukan hak. Pekerjaan itu tugas, kewajiban. Ya. Pekerjaan akan dibebankan bukan sama. Tapi melihat kepantasan, kemampuan, dan melihat kebijaksanaan, tertimbul mudarat apa enggak. Kalau saiki rame-rame menuntut hak pekerjaan yang sama. Emangnya pekerjaan itu hak? Dari pekerjaan hak terus gaji gua apa jeneng? Gaji ini kewajiban. Aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Fihi ijazun wa ibda'. Pada kalimat walahunna itu ada ijaz. Apa ijaz itu? Bahasa yang maknanya padat diungkap secara singkat. Wa ibda'un dan ada badi'. La yakhfa yang mana ijaz dan badi' itu tidak samar. Alal mutamakin bagi orang yang benar-benar mapan. Min ulumil bayan, mapan tentang ilmu balaghah. Orang yang paham betul balaghah akan merasakan bahwa pada kalimat walahunna mislul ladzi itu terdapat ijaz. Maknanya padat diungkap singkat. Wong terjemah biasa saja panjang enggak? Bahwa kaum perempuan itu punya hak sama dengan kewajiban yang ada pada mereka. Minimal terjemahannya ngunu. Padahal kalimatnya mung walahunna mislul ladzi 'alaihinna. Faqad huzifa benar-benar dibuang. Minal awal dari lafaz yang pertama. Ada lafaz yang dibuang ini. Bi qorinatisani dengan qorinah jumlah yang kedua. Wa minastani dan dibuang dari jumlah yang kedua. Bi qorinatil awal
dengan qarinah dari jumlah yang pertama. Ini kan aslinya walahunna hukukun, ya, mislul wajibat alaihinna. Membuang lafad qarinahnya ada pada lafad kedua. Membuang lafad kedua qarinahnya ada pada lafad yang pertama. Ka'annahu qila, seakan diucapkan lahunna ala rijal minal hukuk, adalah menjadi hak bagi perempuan, hak atas para suaminya, hak atas kaum lelaki. Mislul ladzi, itu sebanding dengan hak lirijali bagi para kaum laki-laki, alaihinna atas para wanita itu. Nah gitu. Hak perempuan atas suaminya sebanding hak suami atas para perempuan itu. Itu lengkapnya gitu ya. Minal hukuk wal wajibat, baik itu menyangkut hak maupun kewajiban. Wa fihi min ilmil badi' ma yusamma bittibaq. Di dalam hal ini, kalau dari ilmu batik, ada batik yang disebut tibak. Apa tibak itu? Di lafadz pertama dan kedua, ada dua lafadz yang itu berkebalikan dengan lafadz pertama. Sama lihat itu. Walahunna 'alar rijali minal hukuk mislul ladzi lirrijal 'alaihinna minal hukuk wal wajibat. Lahunna itu maknanya hak, 'alaihinna itu maknanya kewajiban. Ya. Jadi ala dan li itu lawan kata. Hunna dan rijal itu juga lawan kata. Jadi menyebut lafadz di belakang ada lawan katanya. Menyebut lafadz lagi di belakang ada lawan katanya. Itu namanya tibak. Ya. Mislul ladzi lirrijal 'alaihinna. Lirrijal, li itu lawan kata ala. Terus rijal lawan kata hinna. Itu juga tibak. Lalu minal hukuk wal wajibat. Hak dan kewajiban itu juga lawan kata. Ini namanya tibak. Tibak baina lafdhi lahunna wa alaihinna. Antara lafadz lahunna dan alaihinna. La berkebalikan dengan ala. Wa huwa tibaqun baina harfaini. Ini tibak antara dua huruf. Yang mana huruf lam berlawan kata dengan huruf ala. Waqad waddaha, benar-benar menjelaskan sapa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ba'dha hadil hukuk, sebagian dari hak-hak suami istri, hak domestik ini. Rasul menjelaskannya fi hajjatil wada', dalam peristiwa haji wada' biqauli, dengan sabdanya ala innalakum ala nisaikum haqqan, ingat sungguh ada hak bagimu atas para istrimu, hakon ada hak. Ini juga tibak. Lakum berkebalikan dengan ala. Ya. Kum yang laki-laki berkebalikan dengan nisa. Walinisaikum alaikum hakon. Li berkebalikan ala. Kum yang laki-laki, maaf. Nisa berkebalikan dengan kum yang laki-laki. Ada hak bagi istrimu, alaikum atas kalian semua. Fahakukum alaihinna, adalah yang menjadi hak kamu atas para istrimu,
Satu, alla yuti'na, perempuan tidak boleh menginjakkan orang laki-laki lain, furusakum ke kasurmu. Maksudnya perempuan wis dadi suami istrimu, nggak boleh melayani laki-laki lain. Nah, biasanya melayani kan di atas kasur, menerima tamu lain lebokne kamar, dilayani nggak boleh. Dan inti kalimat itu sudah nggak boleh selingkuh, meskipun nggak dilayani di kamarmu. Samanku moro-moro nggak letter, mana sendiri bojo tidak jimak karo wong piye. Kan ini nggak di kamar suami, saya kan di hotel, jaluk dikamplengi wong. Kalimatnya terlalu letter. Yang dilarang Nabi kan memasukkan laki-laki di dalam kamarnya. Kami kan nggak masuk di dalam kamar. Kami di hotel. Di Hong Kong. Jaluk dikamplengi. Apa haknya suami atas istri? Wis dirabi wong wedok gak oleh memasukkan ke kasur suami mantakrohun, laki-laki lain yang kamu nggak suka. Ini ojo disalahpahami. Berarti kalau laki-laki lain yang suami setuju nggak apa-apa dong. Bojone dikon nglayani wong lanang liya terus diwehi tarif ngawur ae. Kalau apa ngono? Kan yang nggak boleh kalau suami nggak suka. Ini kan suami suka. Makanya belajar usul fikih. Wala ya'zanna, dan hendaknya kaum perempuan tidak memberi izin fi buyutikum masuk rumahmu liman kepada laki-laki takrohun yang kalian benci. Ala ingatlah wahakuhunna, sedangkan apa yang menjadi hak para istri alaikum atas kamu semua, antuhsinu kalian berlaku baik ilaihina kepada para istri fi kiswatihinna dalam memberi sandang kepada para istri. Zaman ojo letter lekai. Riyo bojomu mau tukokne kain mori. Sing penting kan wis tak tukokne, ngawur. Bojomu ning sarjana S2. Dadak mau tukokne kain mori. Bojomu pinter. Akhirnya didandakne kaya wong mati apa jenenge? Pocong. Begitu tinggi malih kaya pocong. Wa ta'amihinna, dan memberi makan kepada mereka, nafkah belanjani. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu annahu qala inni la uhibbu an atazayyan limraati kama tatazayyanu li. Ngono lho Mas. Lunga lagi. Wong lanang biasa cuek. Sing wedok iki masyaallah ketua fataya. Pantes dandane. Yo make up, kelambene apik, sepatune apik. Mas njaluk badhe rapat fatayan. Iya. Sing ngeterne durung raup. Rokoke klobot teles separuh. Sarunge ngepir. Durung adus udele bodong. Kok kontras banget sing wedok maca ayu sing lanang sakarepe. Di ojo ngono lho Mas. Sungguh aku senang berdandan untuk istriku. Seperti aku juga senang kalau istriku berdandan untuk saya. Imbang lho Mas. Ya. Sama tuntut istrimu berdandan pantas, maka kamu pun juga harus berdandan pantas di depan para istri. Ojo sakarepe dhewe. Termasuk berdandan secara sosial. Bojomu berpendidikan ning masyarakat kangge kontrama-trama. Dadak sampeyan nang omah togelan adu jago. Disawang ya rapan terus itu berdandan yang kepantasan sosial.
Bojomu cek alus, monggo sugeng kita enji. Ya, jajak sama matang. Incuk ngono. Iki piye? Mbok yo sing imbang gitu loh. Hah? Apa? Ya imbang. Hak dan kewajiban itu imbang. Sing ibuke ning anake muruki api-api. Ini nak tangan tengena. Bismillah dhisikna. Halus lek mulang anake. Bapake nyontoni lapo bismillah barang salah luwe. Mari mangan wijikna. Wis mari wijik ditisu. Nah, diusapi tertib bapake wis kumise kandel, jenggote kandel, mangan ampok. Mari mangan nyangsang kabeh ampoke. Ngono Mas ya. Kaya Ibnu Abbas, sungguh aku suka berdandan untuk istriku. Sebagaimana aku juga suka istriku berdandan untuk saya. Lianna Allah Ta'ala yaqul, Ibnu Abbas berlaku seperti itu dalam rangka melaksanakan perintah walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Ya, hak itu sama dengan kewajiban. Al-Fatihah.